Halo semuanya, kembali lagi sama gue Jody di sini. Di kesempatan kali ini kita akan mengkulik salah satu project yang udah di request sama teman kita ini, Bang, bahas AAD Finance. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas AAD Finance. Langsung aja, tanpa berlama-lama, kita langsung buka websitenya di aad.finance. Nah, kalau dari websitenya sendiri, kita udah kelihatan ya AADA. Jadi ini untuk tickernya sendiri, itu tickernya AADA. Nah, pasti kalian juga bertanya, sebenarnya apa sih itu AAD Decentralized Lending? Nah, ini kalau misalkan dari branding mereka sendiri, mereka udah menekankan bahwa mereka ingin menjadi first lending protocol yang memang di-powered by Cardano gitu loh. Ya, berarti kalau misalkan teman-teman tahu, sebenarnya untuk di segmen yang sama, untuk borrowing lending, sebenarnya sudah ada existing kompetitor, walaupun produknya belum ada. Jadi kan ini semua masih dalam fase building ya semua. Nah, itu ada melt juga. Nah, coba kita lihat apakah apa yang sebenarnya mereka ingin lakukan ya untuk mungkin lebih supaya lebih jelas. Nah, di sini mereka ada mention, mereka ada ISPO. Nah, kita langsung lihat aja nih, sebenarnya apa sih itu AAD Finance? Secara sederhana itu AAD Finance itu adalah crypto asset lending platform. Jadi kalau dari yang gue udah baca dan kulik, jadi memang mereka nih menekankan itu mereka mau jadi tempat orang lending dan borrowing lah seperti itu. Kalau misalkan kita lihat mungkin kayak ETH lah kalau di network Ethereum dan sebagainya. Ini mungkin ada UI-nya, UI-nya juga menurut gue cukup clean ya, dari website juga kelihatan clean. Nah, ini adalah salah satu mekanisme ya, apa namanya, yang mereka bikin. Menurut gue salah satu alasan apa namanya AAD ini kelihatannya cukup clean karena mereka tuh mencoba untuk mendeliver secara simple. Nah, tapi coba ya, mungkin sambil gue kasih tahu kenapa alasan seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di sini ini kan ada Pooled Lending Protocol (PLP) dengan mereka tuh punya goal lah untuk jadi lebih direct dan gampang gitu loh. Jadi kalau misalkan di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa lihat di sini ada yang peminjam, eh, pem, yang kasih pinjam, lalu juga ada peminjam, lalu di sini ada juga dua apa namanya dua hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah satu price oracle dan juga collateral liquidators. Ini empat elemen yang krusial yang membentuk AADA. Jadi ini elemen yang membangun satu ekosistem inilah ekosistem dari AADA sendiri. Nah, di sini mereka juga ada kasih tahu kurang lebih kita bisa apa aja dan memang salah satu yang memang di-emphasize atau ditekankan ya kita bisa kasih pinjam dan dapat bunga lalu juga bisa minjem. Nah, ini kita lihat kurang lebih timnya cukup simpel dan di sini kita lihat banyak banget Plutus Pioneer program. Jadi kayaknya mereka bakal melakukan apa namanya em, programmingnya sendiri ya. Jadi memang mungkin bisa dibilang ini mereka kebanyakan tech guy. Ini karena apa namanya dua yang di point out aja itu ngikut dalam Protos Pioneer Program developer lah anggapannya seperti itu. Jadi mungkin mereka apa namanya mengambil approach itu dari segi security kali ya dibandingkan dari marketing. Karena kalau kita lihat dibandingkan sama Melt sendiri marketingnya masih kurang banget. Cuman kita mungkin baru bisa lihat lagi apa namanya setelah kita baca dari white papernya. Nah, sekarang kita coba lihat dari white papernya. Nah, kalau kita lihat dari white papernya sendiri, menurut gue sih cukup sederhana. Dan gue suka yang cukup sederhana gini karena kebanyakan tuh project kalau kita ngomong di crypto tuh bikin white paper yang terlalu susah dan sulit untuk kita mengerti. Dan kadang kala walaupun white papernya itu kelihatan bagus, tapi mereka tuh terlalu over promise di mana mereka akhirnya nggak bisa bikin produk yang mereka udah janjikan gitu loh. Nah, di sini sebenarnya secara konsepnya cukup simpel. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini kita ambil contoh yang udah memang di state di white papernya. Misalnya ada user satu nih, dia deposit 500 ke protokol ini. Jadi nanti mereka kan dapat nih deposit amount, aset, terus deposit date. Nah, nanti ini jadi dalam bentuk NFT. Jadi kayak semacam struk lah, tapi struknya itu NFT. Nanti NFT-nya ini dikasih balik ke user satu punya wallet. Jadi kayak semacam struk. Oke, ini user satu, lu udah dapat, lu udah apa namanya, taruh uang di protokol ini struk lu, nanti lu dapat bunga. Nah, nanti yang megang NFT ini itu bisa punya hak untuk meredeem deposit tersebut. Jadi struknya nggak pernah semacam cek yang nanti bisa ditukarkan lagi. Nah, kalau di sini contoh misalkan user satu kirim ke user 2, ya berarti nanti user 2 yang bisa ngeklaim itu. Ngeklaimnya gimana? Nanti
dengan mekanisme yang udah ada, nanti sama smart contract itu berinteraksi, dapatlah return 500 ADA sama 2 ADA interest. Nah, kurang lebih sih konsepnya cukup simple, tapi menurut gue ya cukup menarik juga sih. Karena memang kalau misalkan teman-teman ngikutin banyak project ya, nggak cuma di Cardano doang, itu banyak banget yang memang yang kayak tadi gue udah mention di awal, terlalu banyak over promise gitu loh. Tapi karena udah over promise itu, akhirnya nggak ada hasil sama sekali gitu loh. Lebih baik nih kayak cukup simple. Tapi justifikasi apakah ini akan deliver produknya atau enggak itu tergantung projectnya. Ini kita lihat dari apa namanya, data-data atau sudut pandang yang gua rasa bisa kita lihat lah seperti itu. Nah di sini sih sebenarnya penjelasan pada umumnya aja kalau misalnya tentang borrowing lending, jadi utilization rate. Jadi rumusnya itu adalah U sama dengan total borrow dibagi total liquidity. Jadi total yang dipinjam dibagi sama total likuiditas yang ada. Itu dapatlah utilization rate. Jadi kayak anggapannya kayak tolak ukur lah berapa sih posisi yang sekarang. Nanti itu berhubungan lagi lanjutnya ke belakang ke borrow interest rate segala macam interest rate modelnya seperti apa. Nah ini kurang lebih kalau memang teman-teman pengen mendalami tentang perhitungannya nanti mungkin bisa lebih baik lihat di white paper. Gue cuma akan skim secara sederhana. Lalu untuk governance sendiri ya pada umumnya aja tokennya ini nanti bisa punya hak untuk voting, lalu ada thresholdnya juga. Nah nanti thresholdnya ini pasti buat apa? Menurut gue kalau dilihat dari dinamika yang sudah ada itu biasa kalau misalkan memvoting protokolnya mau kasih bunga berapa persen. Nah nanti kita bisa tuh ngevote di sana. Lalu di sini ada improvement proposal kurang lebih. Nah di sini ada juga ada staking. Mereka di sini juga ada mention nih tentang resiko. Menurut gue mau sebagus apapun project, tetap aja memang selalu pasti ada resiko. Jadi harus selalu aware sama resiko yang bisa terjadi gitu loh. Mau udah kalau kita lihat wallpaper udah simple atau memang udah bagus, dari website juga kelihatan legit, itu tetap aja setiap kali pasti ada namanya resiko. Nggak mungkin resiko itu tidak ada gitu. Other platform, nah ini juga yang kayak tadi information ingredientsnya apa kayak yang tadi di awal ini kan. Ini ingredientsnya itu ada Lens, Borrow, Oracle sama Collateral Liquidators. Nah di sini juga mereka ada mention kurang lebih kalau misalnya teman-teman nggak tahu Oracle itu apa, Oracle itu yang anggap mengambungkan lah anggapannya. Kalau misalnya gue kasih analogi yang gampang, misalkan di dunia kita ini misalnya ada dunia bisnis dan dunia kita sehari-hari kan mungkin kalau misalkan orang pada umumnya tidak bisa berkomunikasi, jadi butuh perantara. Nah Oracle ini anggaplah di dunia blockchain ini sebagai perantara, jadi price feed lah yang nanti kasih tahu kita tentang harga seperti itu. Jadi menurut gue sih kalau dari lihat secara sederhana, ada ini cukup menarik. Mereka mencoba menggabungkan konsep borrowing lending dan juga NFT. Jadi nanti kalau misalkan kayak butuh likuiditas, NFT bondnya ini bisa dikasih ke teman kalian. Maksudnya bisa di trade off gitu loh. Jadi menurut gue nanti ini akan jadi ada marketnya tersendiri sih. Walaupun konsepnya sebenarnya nggak baru-baru amat. Nah sekarang mungkin kita bakal lihat ke tokenomics-nya. Nah kalau tokenomics tadi gue udah lihat di sini. Menurut gue kalau dari segi tokenomics jumlah apa namanya supply 29.5 million ya kan. Jadi resulting was released. Jadi mereka mengurangi jadi 29,5 juta ya kan. Dan public distribution 13,6%. Ini yang cukup besar di staking and governance. Bagus sih menurut gue kalau memang ngikutin filosofi Cardano ya. Nah, mungkin kita lihat untuk bagian timnya, core timnya sendiri ini di kisaran 10%. Menurut gue cukup oke. Ini alokasinya secara gambaran kasar sih tokenomicsnya cukup oke ya. Jadi memang pembagiannya untuk staking dan governance karena mereka harus incentivize orang untuk datang ke tempat mereka nih untuk melakukan lending dan borrowing. Jadi menurut gue cukup oke. Tapi mungkin kita lihat distributionnya seperti apa. 29,5 juta token liquidity nih untuk staking, advisor, core team 3 juta. Menurut gue sih cukup oke ya karena seperti yang mungkin teman-teman udah pernah gue sampaikan di video yang lain di mana apa namanya core team ini cukup penting. Mereka harus pegang juga token tersendiri gitu loh. Kalau memang mereka nggak pegang, kalau misalnya mereka nggak pegang tuh anggapannya kayak mereka build tapi mereka nggak bisa nikmatin kan. Jadi buat apa gitu mereka build sesuatu yang anggapannya bagus.
Dan itu gue makanya lebih prefer kalau memang timnya sendiri udah kasih alokasi yang memang cukup wajar. Kalau yang nggak wajar tuh kayak gimana ya? Misalkan dari total 29,5 juta itu mereka pegang supply 60%. Nah, itu nggak wajar. Menurut gue alokasi di 10%-an itu oke kok menurut gue ya. Tapi teman-teman bisa punya preferensi sendiri pastinya untuk dalam melihat tokenomics ini. Nah, ini untuk vesting schedule juga dia nggak state berapa lama. Terus listing price di $0,45. Ini kurang lebih kalau misalnya teman-teman melihat fasting time ya, menurut gue cukup menarik juga untuk dipelajari. Karena kalau semakin banyak yang bersirkulasi, otomatis harganya juga akan ada adjustment lah di situ. Nah, kita langsung lihat aja harga ADA sekarang itu di kisaran 1,975 ada. Asumsikan ada di $1, 1,975. Ya, anggaplah $2. Tadi harga awal aja tuh di kisaran tadi berapa? 0,45. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah beli udah hampir 3 kali lipat, 3 hampir 4 kali lipat lah kurang lebih. Nah, ini kita lihat circulating supply-nya 2,6 juta. Masih oke sih menurut gue untuk setelah supply seperti ini. Ya kurang lebih itu aja sih untuk pandangan gue tentang AADA. Menurut gue cukup menarik. Mereka mencoba membranding project ini secara sederhana. Jadi cukup mudah dimengerti. Karena saat gue baca untuk white paper-nya juga nggak terlalu butuh waktu lama dibandingkan white paper yang lain. Karena karena menurut gue ya, karena salah satu project yang bagus itu adalah semua orang tuh bisa ngerti dari baca white paper. Mereka harus mencoba untuk menyederhanakan apa yang mereka ingin buat. Karena kalau misalkan orang bisa semua orang bisa ngerti, artinya kan mereka kalau ngerti bisa pakai. Kalau udah terlalu susah kan orang bisa lebih reluctant atau lebih ragu-ragu untuk terjun ke sana. Jadi sih kurang lebih itu aja. Baik lagi bersifat sharing, teman-teman harus selalu melakukan analisa sendiri lagi, dan itu sih paling do your own research kurang lebih.